Ada 3 pertanyaan mendasar yang hanya bisa dijawab oleh surah Al-Baqarah dan hanya bisa dijawab oleh umat Islam. Dari mana kita berasal, untuk apa kita dihidupkan, dan kemana kita kembali. Dan umat Islam saja yang dapat mendapatkan itu dalam Quran. Dia adalah yang pertama. Dan dia adalah zat yang ada sebelum kata ada itu ada dan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Dan yang pasti sahabat hijrah, nanti kita akan ada 2 sesi. Yang pertama, pada maghrib ini kita akan adakan talk show dengan tema Why Am I on Earth? The Purpose of Life. Bahasa Indonesianya? Waduh, tiba-tiba bahasa Indonesia dong. ini. Kan belum tentu semuanya ngerti bahasa Inggris. Oh, gampang. Why? Why? Kenapa? M. MI dong. M-I. Aku. Aku. Sendiri aja artiin. Giliran dong. Oh iya. On. Hidup. Oh enggak dong. Ya kalau off kan Oh mati. iya. Kalau on benar, hidup. benar. On hidup, off mati. Earth. Itu biasanya kalau kedinginan. Earth, gitu. Oh enggak gitu. Earth itu artinya dunia atau di bumi. Oh gitu. Kenapa aku ada dan hidup di bumi? Oh gitu. Nah, yang ini agak susah nih. The purpose of life. The purpose of life. Tujuan hidup kita ini sebenarnya apa? Luar Wah. biasa. Apakah sahabat hijrah sudah tahu tujuan hidup masing-masing? Kira-kira? Jangan ditanya dulu ke jamaah. Anda sendiri yang menanyakan. Udah tahu belum tujuan hidupnya apa? Dulu waktu SMP, SMA, kuliah, tujuan hidup saya sukses. Bisa dapat gaji, banyak istri cantik, anak banyak. Sekarang? Alhamdulillah berubah semuanya, Pak. Gara-gara? Gara-gara tidak tercapai semuanya, Pak. Nanti Tujuannya satunya surga yang pasti. Nanti itu. Nantinya akan dapat surga. Betul. Tapi kan untuk mencapai surga tidak semudah yang diucapkan. Tidak semudah itu. Nanti kita tanya sama Ustadz juga. Betul. Dan nanti juga ada sesi pertanyaan. Silakan para teman-teman di sini, sahabat hijrah, tanya sama Ustadz. Nanti kita siapkan hadiah. Betul. Ada 3 sesi. Ya, ada 3 pertanyaan setiap sesinya. Yang mana itu boleh untuk akhwat 3 dan untuk ikhwan 3. Ada 3 hadiah. Ada 3. Ada hadiahnya juga. Oke. Bocoran hadiah dulu dong. Bocorannya pokoknya ketika mendapatkan itu akan mengucapkan alhamdulillah. Iya. Sudah pasti. Kita juga kalau apa-apa keadaannya juga alhamdulillah Iya, gitu betul. ya kan. Baik, sebelum kita mulai kita mau kasih hadiah dulu nih. Pemanasan hadiah. Buat sobat hijrah yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama apa itu? Yang akan saya berikan adalah yang hadir di malam hari ini, baik di bapak-bapak maupun ibu-ibu yang datang dengan anak yang paling banyak. Anak paling banyak. Mengajak anak yang paling banyak. Boleh angkat tangannya disebutkan berapa Total anaknya. keluarga aja kali ya. Jumlah keluarga yang diajak. Oh boleh. Mungkin dia ajak orang tuanya. Ya boleh. Ajak tetangganya yang udah dianggap keluarga, ya kan? Hah? Tetangga dianggap keluarga. Oh ada ya. Iya kan? Coba. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Ada yang ngaku. Mas Adi, istri paling banyak. Mas Adi istrinya berapa? 4 bisa diajak. Beneran ini? Beneran. Di masjid loh ini mas. Kalau ini bukan karena banyak, Iya. tapi karena nyalinya besar. Iya. Berani mengaku ya. Benar Mas Adi? Ada di sebelah. Masya Allah. Nanti di belakang tips-tipsnya ya. Ada yang ada? bawa anak 2. Ada yang jumlah keluarga yang diajak 4 ada? Boleh angkat tangannya? Berarti suami istri 4, anak 2. 5 ada 5. 5 ada? 5 ada? 5. 4 Pak. 4 juga Pak. Anak 2 istri, anak 2 istri berapa? 1. Oke. 5 bawa Pak. Ada yang lebih dari 5? 5 ada tuh. 3, 2, 1. Oke kita kasih hadiahnya. Kita kasih hadiah. 5. Bawa 5. Berarti Bapak, istri 1 pasti Pak. Iya sedih. Iya. Iya. Anak 3. Oh mertua. Mertua diajak Pak. Mantu. Kakak ipar luar biasa. 7 dong berarti totalnya. Iya. Kalau kata orang Bali mantu cager. Iya. Oh sekarang kita tes Bapak pulang, Bapak pulang. Yang paling cepat sampai sini. Lama kajiannya habis waktunya. Kita kasih dua-duanya. Dua-duanya kita kasih ya. Kita kasih dua-duanya. Silakan. Ini di sebelah tetangga sebelah, ini tetangga belakang. Oke. Karena kita kan sebagai muslim harus baik sesama tetangga, Gir. Betul. Harus saling tolong menolong juga. Oke. Itu Bapak Bapak yang ini satu, yang Mas ini Tanda. satu. Ya. Tetangga nih loh. Lokal boy ini ya. Warlock.
Nah, Satu lagi Bapak yang di satu lagi belakang. bapak yang belakang. Yang satu di samping, yang satu di belakang. Yang di belakang. Kebetulan kayaknya yang jaga lapangan tenis kayak bukan? Sebelahnya Pak, sebelahnya Pak. Bukan. Baik, seperti kita akan mulai saja karena Ya. Ustaz juga sudah siap. Baiklah. Dan sekedar informasi di talk show pada malam hari ini insyaallah Ustadz Abdurrahman Zahir BBA. Jadi beliau adalah lulusan dari LIPIA dan juga sekarang menjabat sebagai pembina Yayasan Vidya Center Indonesia. Kalau begitu langsung saja kita persilakan untuk Ustadz Abdurrahman Zahir. Silakan Ustadz. Kami silakan pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Khair, tamam. Ustadz. Ustadz berarti sudah 2 hari di Ya, Bali. ini hari kedua. Hari Alhamdulillah. kedua. Bagaimana Ustadz? Bahagia karena ini very first time. The very first time. Very first time. Honestly that we want to talk about this with English, but I'm afraid Yeah, all yes. of you cannot understand Wih, what we say. nanti saya akan translate. Oh jangan dong kayak Cuma berita. kajian sampai tengah malam nanti. Enggak. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke, Indonesia aja. Iya. Yang pertama Tat, langsung aja. Yang mau kami tanyakan adalah apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia menurut Al-Qur'an, Tat? Sebelum masuk ke pertanyaan, kita tahu bahwa ada perbedaan paling mendasar antara manusia dengan hewan. Ada persamaannya. Manusia makan, hewan juga makan. Manusia minum, hewan juga minum. Hewan berkembang biak, manusia juga berkembang biak. Hewan saling memangsa, manusia tidak sedikit yang saling memangsa. Dan perbedaan paling mendasar daripada hewan, yang bila kita lihat, hewan 1000 tahun yang lalu dengan hewan 1000 tahun saat ini, apakah ada pesawat terbang khusus kucing? Tidak. Apakah ada perpustakaan khusus kerbau? Tidak ada. Apa yang mereka miliki 1000 tahun lalu sama dengan apa yang mereka miliki sekarang. Mereka tidak berkembang. Mereka tidak memikirkan suatu tujuan. Dan perbedaan paling mendasar menurut para ulama dari hewan dengan manusia adalah diberikannya manusia insting dan kesadaran untuk bertanya, mengapa? Mengapa? Sebab hewan tidak punya kesempatan dan tidak punya kesadaran untuk bertanya, mengapa saya di sini? Why am I on earth? Mengapa saya di dunia? What is the purpose of life? Apa tujuan hidup? Mereka hidup hanya untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam hidup. Dengan cara makan, minum, berkembang biak, berkelahi, rusa jantan dengan rusa jantan lainnya bisa saling menanduk untuk memperebutkan rusa betina. Dan kita lihat juga tidak sedikit dari antara mereka bahkan tidak memiliki perasaan bersalah. Anda pernah merasakan, malah melihat ada kambing yang menunduk kambing lainnya, kemudian dia merasa bersalah di pojokan, nangis. Ya. Mereka tidak diberikan perasaan bersalah ketika melakukan suatu kesalahan. Dan manusia memiliki itu. Manusia diberikan anugerah berupa pertanyaan, mengapa saya dihidupkan? Apa tujuan saya hidup? Sebab kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manusia memiliki space hati kosong di dalam hatinya, dan itu tidak akan bisa terisi dengan kenikmatan apapun, baik itu dengan perbendaharaan duniawi, berupa banyak uang, properti, kesenangan, duniawi, makanan, minuman, tidak akan bisa mengisi satu space kosong di dalam hati. The emptiness itu, kekosongan itu, hanya bisa terisikan oleh mengenal yang menciptakan. Beliau mengatakan demikian. Sehingga sejatinya, ketika seorang punya segala hal di bumi ini, tapi dia belum sempat mengenal Allah, dia tidak akan pernah berada di posisi paling bahagia. Tidak akan. Dan kebahagiaannya selalu bersifat semu. Dan itulah mengapa manusia selalu bertanya-tanya, mengapa mereka dihidupkan? Dan Allah berikan alasan mengapa mereka dihidupkan. Apa tujuan dari diciptakannya kita dan Anda dan saya? Kalau kita melihat
dari desain di sekeliling kita. Tidak usah terlalu jauh-jauh ke alam semesta. Sekeliling kita dulu. Umumnya, suatu hal itu dibuat dengan tujuan. Lihat mikrofon ini. Pernah terpikir mengapa bentuk mikrofon itu selalu ada genggamannya? Ada gagangnya. Lihat meja ini. Kenapa dia dibuat datar? Kenapa nggak lurus? Lihat kursi ini. Mengapa dia dibuat permukaannya lebih lebar? Dari setiap benda yang kita saksikan, ada tujuan dari pembuatan itu. Mikrofon dipegang dengan genggaman karena memang difungsikan untuk dipegang. Ada, apa ini namanya bang? Stand dibuat bisa melekuk dengan derajat tertentu. Memang tujuannya agar mudah untuk digerakkan. Meja dibuat datar sebab bisa ditaruh tumbler, bisa ditaruh handphone, bisa ditaruh bendera, bisa ditaruh mikrofon. Kita lihat sekalian kita, apa yang tercipta dan dibuat oleh pembuat mikrofon sesuai dengan tujuan dan maksud kegunaannya. Ini benda-benda yang dibuat manusia. Dan benda-benda yang Allah ciptakan di alam semesta ini, Allah perintahkan kita untuk melihatnya. Makanya di antara cara untuk mengetahui tujuan hidup kita adalah dengan mengamati benda-benda ciptaan Allah. Dan tidak sedikit Allah menyuruh kita untuk melihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak melihat unta? Bagaimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit bisa diciptakan tanpa rubuh? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung seperti pasak-pasak yang dia kedalaman ke bawahnya lebih dalam dibanding panjangnya ke atas. Seperti paku yang dia adalah pasak-pasak daripada bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan. Kenapa secara global dia memiliki bentuk bulat yang sedikit lonjong ke atas, tapi ternyata bisa kita huni dan tidak jatuh diri kita. Padahal bila bulat tentu harus ada yang ke bawah, tapi ternyata Allah desain menjadi hamparan. Mengapa jarak matahari dengan bumi begitu presisi? Yang jaraknya seukuran 8 menit cahaya. Dan bila matahari atau bumi menjauh beberapa kilo, menyebabkan bumi mati kedinginan, atau bila lebih dekat maka bumi terlanjur kepanasan dan menyebabkan tidak layak untuk dihuni. Mengapa di bumi ada udara? Mengapa di planet lain tidak ada? Mengapa kulit manusia diciptakan sesuai dengan kondisi geografis di mana dia berada? Sehingga orang-orang di Afrika memiliki pigmen lebih dari warna kulit disebabkan karena cahaya mereka lebih mudah untuk terekspos ke kulit mereka, sehingga Allah beri mereka lapisan tambahan agar tidak sinar UV langsung memancar ke kulit mereka. Mengapa di daratan Eropa pigmennya lebih rendah? Agar mereka bisa mendapatkan exposure dari cahaya matahari lebih mudah, sebab daratan Eropa sedikit terekspos mataharinya. Mengapa negara-negara orang-orang yang berada di garis khatulistiwa umumnya warna kulitnya adalah kecoklatan, sebab matahari menyinari sepanjang tahun. Ada hikmah bahkan di balik makanan. Mengapa makanan umumnya orang-orang Turki adalah zaitun, sedangkan di Indonesia tidak demikian? Para pakar menyebutkan, para ahli gizi menyebutkan bahwa makanan yang tumbuh di suatu daerah itu adalah makanan yang paling cocok dan paling sehat untuk orang yang tinggal di daerah tersebut. Sehingga bila kita sebagai orang Bali atau orang Indonesia dengan kondisi di mana kita yang tersedia makan seperti yang kita lihat yang mudah didapatkan di real foodnya, kemudian kita makan makanan orang-orang yang bukan berada di daerah kita tumbuh-tumbuhannya, kondisi gizinya tidak sama dengan yang kita dapatkan langsung di tanah kita berada. Sampai sedetail itu Allah menciptakan begitu presisi, dan tentu
keadaan demikian tidak dapat terjadi secara tidak beraturan. Allah pasti memberikan penciptaannya secara beraturan. Bayangkan, bila ada seorang yang mengatakan bahwa dunia ini terjadi dari kebetulan, mereka mengatakan bahwa ini berawal dari satu atom yang meledak, kemudian semuanya tiba-tiba menjadi beraturan, tentu kita tidak akan menganggapnya sebagai hal yang logis. Sama seperti, pernah kita berpikir ada sebuah iPhone yang tiba-tiba besi dari Indonesia, kemudian perangkat chip tiba-tiba bergabung, bertemu satu tempat, kemudian tiba-tiba jadi satu iPhone. Kita menganggap ini tidak make sense, tidak masuk akal, karena tidak mungkin ini diciptakan tiba-tiba langsung sendiri dengan bersatunya elemen-elemen di sini dengan sendirinya, tidak mungkin. Ini handphone. Bagaimana dengan alam semesta dengan begitu presisinya? Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Maka ketika Allah menciptakan alam semesta dengan tujuan, dan mengapa hanya manusia yang diberikan kesempatan dan kesadaran untuk bertanya, why? Dan ternyata Allah berikan alasannya dalam surah Adz-Dzariyat, bahwa tujuan penciptaan kita dan jin adalah untuk mentauhidkannya, beribadah kepadanya semata, menghambakan diri kepadanya, dan mengetahui bahwa kita diciptakan, mengetahui bahwa kita akan ditanya adalah anugerah terbesar daripada sekedar nafas, daripada sekedar makan, daripada sekedar minum. Maka jawaban dari apa yang manusia tanya itu hanya bisa dijawab oleh agama kita, Islam. Lihat, kita tahu di dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menjelaskan tentang percakapan Allah Ta'ala dengan malaikat. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Kala Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Di situ kita lihat percakapan yang malaikat mengatakan, apakah kau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan lagi di bumi? Ada percakapan. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sedangkan kau tidak mengetahui. Kemudian Allah ceritakan juga bagaimana Nabi Adam yang berada di surga dan Allah berikan ujian berupa pohon yang dilarang untuk didekati. Dan hingga percakapan-percakapan Nabi Adam diturunkan ke muka bumi dan hidup sebagai manusia. Para ulama menjelaskan mengapa surah Al-Baqarah yang dia adalah surah yang baru turun di Madinah. Surah Al-Baqarah bukan surah Makkiyah. Dia surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah yang baru diturunkan pasca hijrahnya Rasulullah SAW. Bukan surah yang diturunkan di Mekah. Dan ternyata surah itu diletakkan di awal oleh Allah Ta'ala. Karena urutan Quran yang meletakkannya adalah Rasulullah SAW sendiri. Taruh ayat ini di surah ini, tahu surat ini setelah ayat ini, tahu surah ini setelah surah ini. Dan Rasulullah merasakan perintah dari malaikat Jibril merasakan perintah dari Allah Ta'ala dengan melihat Lauhul Mahfuz. Yang menjadi poinnya, surah Al-Baqarah diletakkan di awal karena ada 3 pertanyaan mendasar yang hanya bisa dijawab oleh surah Al-Baqarah dan hanya bisa dijawab oleh umat Islam. Sehingga 3 pertanyaan mendasar, dari mana kita berasal, untuk apa kita dihidupkan, dan kemana kita kembali, itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab di 3 pertanyaan pertama yang terjadi dalam surah Al-Baqarah, dan umat Islam saja yang dapat mendapatkan itu dalam Quran. Sehingga jelas tujuan kita dihidupkan, tujuan mengapa kita berada di sini, tujuan mengapa kita bernafas, tujuan mengapa kita berkumpul, kita semua diperintahkan untuk beribadah. Dan kita tahu, semua kegiatan akan menjadi meaningless kalau tidak ada tujuannya. Ada di sini yang pergi olahraga untuk gym misalkan. Dia hanya angkat-angkat doang. Apa tujuan orang nge-gym rata-rata? Sehat. Sebagian lagi untuk ngisi Instagramnya. Sebagian lagi untuk Biar keren. ya macam-macam motifnya. Ada tujuan. Kita tidak bahas intentionnya, kita bahas ada tujuan. Orang ketika nge-gym ada tujuan.
Orang ketika masak, apa tujuan masak? Dia mau makan. Orang ketika bisnis ada tujuan. Dia mau gaining profit. Orang ketika kerja ada tujuan. Dia mau getting salary. Mau dapat gaji. Orang ketika berumah tangga ada tujuan. Semua aktivitas kita bila kita lihat memiliki intentionnya, tujuannya. Maka sangat mustahil sekali bila kita diciptakan dan dikeluarkan dari perut ibu kita kemudian tanpa memiliki tujuan dalam kehidupan. Dan hidup tidak akan memiliki makna. Dan tugas manusia adalah mencari makna di balik kehidupannya. Di balik apa yang Allah inginkan dari diri kita. Dan ternyata Allah menginginkan kita mengenalnya. Kita berbicara dengannya dalam doa. Dan kita memahami perkataannya dalam Quran. Serta kita beribadah menjadi sebaik-baiknya hamba ciptaannya. Sebab Allah mendesain kehidupan dunia ini dengan hikmah. Tentu sebagian kita di awal-awal tidak masuk di dalam jawaban-jawaban apa yang sebetulnya Allah inginkan dari saya. Kalau memang Allah menciptakan ini seperti game saja kalau gitu dong. Tidak, hikmah yang Allah ciptakan dari berbagai macam hal di dunia ini jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Sehingga Allah ketika berkehendak, Allah mengukurnya dengan presisi. Allah ketika berkehendak, Allah mengetahui masa depan. Sedangkan manusia ketika berkehendak tidak mengetahui masa depan. Allah ketika berkehendak, Allah mengetahui masa lalu. Sebab Allah adalah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia adalah yang pertama. The first, the last. Dan dia adalah zat yang ada sebelum kata ada. Itu ada dan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Dialah Allah yang menciptakan satu-satunya zat yang tidak akan fana. Sebab Allah Ta'ala mengatakan kullun halikun. Segala sesuatu akan sirna kecuali wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram. Hanya tersisa wajah Tuhan kalian yang maha mulia. Maka lagi-lagi karena manusia yang mendapatkan kesempatan dan privilege berupa pertanyaan ini, dan itulah mengapa manusia tidak hidup sekali. Manusia hidup dua kali. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Sedangkan berbeda dengan hewan-hewan. Hewan-hewan ketika mereka dibangkitkan, dikisaskan di antara mereka. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumil qiyamah. Akan dikembalikan hak masing-masing makhluk kepada makhluk lainnya. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Akan diberikan tanduk yang patah. Sebab ditanduk oleh kambing lainnya akan diberikan kembali tanduk. Dan akan dinilai sebagai keadilan. Mereka kemudian akan dikatakan kepada mereka untuk menjadi haba'an mansura. Akan menjadi debu yang berterbangan. Sebab itu manusia berharap di dalam surah Juz 30 Allah Ta'ala mengatakan perkataan manusia. Ya laitani kuntu turaba. Andai saja aku seperti mereka. Yang mereka bisa menjadi debu yang berterbangan. Tapi ternyata tidak. Manusia setelah mati justru sedang bertanggung jawab atas kehidupan yang dilakukan. Detik pertama itulah dia dihidupkan. Makanya berkata seorang ulama, an-nasu niyam. Manusia itu tertidur. Fa idza matun tabahu. Ketika hidup baru dia terbangun. Ketika mati baru dia terbangun. Sekarang kita banyak tertidur dan pada saat mati kita baru terbangun. Mungkin itu pertanyaan. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Tadi kata-kata hari ini yang membuat saya takjub itu Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Terus apa lagi tadi? Dan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Luar biasa. Ustaz tadi kan dari penjelasan Ustaz bahwa makhluk itu semua ada tujuannya diciptakan Ustaz. Betul. Dan kita pernah mendengar bahwa makhluk Allah yang sempurna adalah manusia. Ah betul. Betul. Ya kan? Bahkan kita sampai dikasih privilege hidup sampai 2 kali Ustaz. Betul. Nah, tapi kenapa nih Ustaz? Kita sebagai manusia diciptakan kok ada kelebihannya, ada kekurangannya, bahkan sampai kita ada kesalahannya juga gitu. Bahkan Nabi pun tadi Ustaz sampaikan Nabi Adam akhirnya melakukan kesalahan sampai akhirnya sampai turun ke dunia. Apa sih hikmahnya Ustaz? Allah menciptakan kelebihan dan kekurangan ini Ustaz. Iya. Ada konsep dalam, saya tidak tahu salah satu cabang ilmu, tapi konsep ini disebutkan sebagai hukum interpendensi.
sesuatu itu akan bergerak bila ada kekurangan dari satu pihak. Sesuatu itu akan saling membutuhkan bila ada kekurangan. Dan itu yang Allah inginkan dari kita. Banyak nama-nama yang Allah miliki dan Allah ingin kenalkan kepada kita. Dan kita bisa mengenal nama-namanya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu dari keadaan ada yang kaya, ada yang miskin. Sehingga terciptalah syariat zakat, hibah, hadiah, nafkah, mahar, nihlah, hadyu. Itu semua berawal daripada adanya perbedaan nominal harta yang dimiliki dari satu manusia ke manusia lainnya. Mengapa manusia membutuhkan dan manusia memiliki kebutuhan untuk menunaikan biologisnya? Dan itulah mengapa manusia butuh untuk memiliki pasangan. Sebab satu-satunya zat yang tidak butuh pasangan adalah Allah. Sebabnya manusia memiliki kebutuhan. Setiap benda, setiap makhluk yang memiliki kebutuhan menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengakomodir kebutuhannya kecuali dengan pihak lain. Itulah mengapa Allah Ta'ala memiliki nama Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang segala sesuatu butuh kepadanya dan Allah tidak butuh kepada selain kepadanya. Kullun yahtaju ilaihi wa ghairuhu yahtaju ilaihi. Segala sesuatu butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada selain Allah. Al-Qayyum. Maka adanya kekurangan yang dimiliki manusia dari satu manusia ke manusia lainnya, tujuannya adalah agar manusia saling membutuhkan dan terjadi interaksi. Terjadi interaksi. Mengapa hadirin berada di sini saat ini? Dan mengapa saya berada di sini hari ini? Saya pribadi duduk di sini karena saya butuh belajar. Saya butuh belajar dari hadirin, saya butuh belajar dari Ustaz Fauzi, saya butuh belajar dari yang hadir sekalian. Saya butuh belajar, maka saya duduk di sini. Dan saya merasa hadirin punya tujuan yang sama juga. Ketika datang ke sini, kita semua untuk belajar. Dan tidaklah kita merasa butuh belajar kecuali kalau kita sadar bahwa kita punya kekurangan. Orang yang tidak merasa punya kekurangan, dia tidak mau belajar. Oleh karenanya, ketika Allah memberikan kekurangan-kekurangan dari kita, itu bentuk rahmat Allah. Sebab Allah ingin menggerakkan kita bertemu dengan manusia lainnya. Allah ingin menggerakkan kita untuk berjumpa dengan manusia lainnya. Sehingga terucaplah kata syukran, afwan. Terucaplah kata jazakallah khairan, wa barakallahu fikum. Terciptalah kata inni uhibbuka fillah. Terciptalah kata aku senang berjumpa dengan engkau. Nice to meet you. Terjumpalah. Muncullah kosakata-kosakata sapaan. Karena manusia saling membutuhkan. Manusia makhluk yang membutuhkan makhluk lainnya. Sehingga adanya kekurangan dan kelebihan, lagi-lagi itu bagian dari cara Allah memperkenalkan namanya, bahwa Allah maha pengasih dan Allah maha penyayang, dan sifat sayangnya Allah terdunaikan dari bagaimana desain kehidupan ini akan selalu ada satu pihak yang punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dan keragaman itulah yang menjadikan kita semua bergerak. Keragaman itulah yang membuat kita akhirnya berkenalan. Keragaman itulah yang membuat akhirnya kita saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan keragaman itu yang membuat kita akhirnya berkomunitas, berkumpul, menikah, beranak. Keragaman itu yang membuat kita merasa bahwa kita memiliki kebutuhan untuk berkenalan sebab kita punya kekurangan. Oleh karenanya adanya kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing. Yang keduanya adalah agar manusia membutuhkan pihak yang tidak bisa diakomodir kebutuhan itu oleh manusia, yaitu kebutuhan ilahiyah, kebutuhan ketenangan, kebutuhan kebahagiaan, kebutuhan untuk menikmati kehidupan. Dan kebutuhan-kebutuhan ini ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan bertemu manusia. Ruang kosong itu hanya bisa terisi dengan mengenal yang menciptakan kita. Menciptakan kita adalah Allah. Maka daripada itu, manusia diberikan kekurangan sebab Allah ingin mengetahui bahwa sifat makhluk selalu tidak terlepas dari namanya kekurangan.
Dan kekurangan itu yang menjadikan manusia akhirnya berdoa. Dan dari berdoa itu dia akhirnya mengucap nama Allah. Dari mengucap nama Allah akhirnya dia merasa bahagia dengan mengucap nama Allah. Seandainya manusia selalu merasa sempurna dan diberikan seluruh kesempurnaan, dia tidak akan mau meletakkan dahinya sejajar dengan kakinya. Dia tidak akan mau mengangkat kedua tangannya karena merasa gengsi sebab dirinya sudah merasa sempurna. Maka Allah ingin mengenalkan hamba kepada dirinya dengan cara memberikan manusia kelemahan, dengan cara memberikan manusia kekurangan. Maka Allah berikan kelemahan-kelemahan itu sehingga dia merasa butuh untuk disempurnakan. Dia merasa butuh untuk dicukupkan. Dia merasa butuh untuk dikayakan. Dia merasa butuh untuk diberikan rezeki, untuk diberikan makan minum. Sebagaimana Allah Ta'ala yang mengatakan di dalam Quran bahwa Allah lah yang menjadikan kita bisa dihidupkan dan dimatikan. Oleh karenanya dari kekurangan-kekurangan ini kita tidak sedang memikirkan kekurangan, tapi kita sedang memikirkan banyaknya kelebihan. Maka Allah berkali-kali menyuruh kita melihat kepada diri kita sendiri. Observe yourself. Afala yanzur. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kalian sendiri, mengapa kalian tidak melihatnya? Bahkan Allah Ta'ala mengatakan juga, balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguh manusia adalah pihak yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri, tentang kelemahan dan kekurangan dirinya sendiri. Orang bisa mengetahui kita soleh, berpakaian jubah, berpakaian jilbab, berpakaian seperti orang yang saleh, tapi kita yang paling tahu tentang kondisi diri kita sendiri, bahwa kita adalah pihak yang paling banyak kekurangan dan tidak layak kita memikirkan apa yang menjadi kelebihan kita kecuali kita memuji Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Masya Allah. Jadi adanya kelebihan dan kekurangan itu untuk saling membutuhkan, Ustaz. Ya? Betul. Jadi nanti teman-teman kalau ada saudaranya atau teman lama tiba-tiba menghubungi gitu, berarti itu membutuhkan. Minjem 100. Mungkin membutuhkan bantuan. Nah, tapi kalau sudah duduk megang paha, gini biasanya. Nah, biasa ada 100 kekurangan. biasa 100 dulu biasanya. Tat, banyak dari kita yang terkadang kalau ditanya nih Tat, misalnya, Jang, tujuan hidup ente apa? Bah, biarin ngalir kayak sungai. Selalu aja takdir udah Allah yang nentuin gitu. Itu gimana Tat kalau kita punya prinsip seperti itu dari tujuan hidup kita? Yep. Bayangkan bila Anda main sebuah permainan, katakanlah sepak bola. Kemudian tidak ada target untuk mencetak gol. Bahkan Anda tidak memprediksi akan adanya peluit sebagai tanda berakhirnya permainan. Anda hanya biarkan bola itu terus berjalan, berputar, terlempar, tertendang. Tidak akan ada orang yang mau bermain bola bila peraturannya demikian. Orang bermain bola karena tahu ada gawangnya, ada bola yang diperebutkan, ada cara mendribelnya, ada cara passingnya, ada cara mengumpannya, ada cara mendribelnya, ada tujuan di balik kita bermain. Dan Allah sebutkan bahwa dunia adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Semuanya kehidupan dunia adalah permainan. Life is a game. Hidup adalah permainan. Dan Allah telah mengatakan bahwa permainan yang dilakukan oleh manusia ini memiliki tujuan. Dan tujuan telah tersampaikan dari surah Adz-Dzariyat yang baru saja tadi kami bacakan. Maka akan sangat aneh sekali bila orang menyatakan bahwa hidup ya udah jalani saja tanpa ada tujuan di depannya. Orang bayangkan ketika mereka datang ke sebuah tempat, kemudian ketika ditanya, kamu ngapain sini? Saya nggak tahu, saya pengen sini aja. Dia akan buang waktunya, dia akan buang umurnya, dia akan buang budgetnya, dia akan buang kesempatannya, dia akan buang segala hal yang dia butuhkan. Sebab dia tidak memiliki tujuan ketika dia datang ke sebuah tempat. Ada tujuan ketika orang datang ke sebuah tempat. Entah dia ingin jalan-jalan, entah dia ingin bertemu temannya, entah dia ingin ibadah. Bila datangnya adalah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Mengapa? Sangat aneh sekali bila kita melihat ada orang yang datang ke sebuah negara yang tidak ada seorang pun mengenal dia, dan dia ketika ditanya, what's your purpose? Dan dia mengatakan, saya tidak tahu tujuan apa saya. Orang ini akan dianggap gila
karena tidak punya dan tidak bisa menjawab apa yang menjadi tujuannya. Akan sangat mengherankan sekali bila orang menyetir kemudian dia menjalankan mesin di mobilnya atau di motornya dan dia ternyata tidak tahu mau kemana arah tujuannya. Dia akan menghabiskan waktunya, dia akan menghabiskan bensinnya, dia akan menghabiskan utilitas daripada kesempatan untuk digunakan kendaraan itu. Padahal sekedar bisa disewakan, bisa dijual, bisa. Tapi kalau dia mengendarai tanpa ada tujuan dan arah, dia akan menghabiskan seluruh komoditas yang dia punya. Dan demikianlah, sama seperti tadi orang yang mengatakan, ya udah saya hidup kita aja kayak air yang mengalir. Dia tidak tahu air ini mau diarahkan kemana. Dia tidak tahu bagaimana cara mengukur kecepatan airnya. Dia tidak tahu bagaimana air ini nanti akan dibelok-belokkan. Dan dia tidak tahu ujungnya mau kemana. Ingat, air mengalir di sungai saja tetap ada muaranya ke lautan. Apalagi kehidupan. Tetap harus ada tujuan dari kehidupan kita. Tujuan kehidupan kita adalah berjumpa dengan yang menciptakan kita. Allahu a'lam. Udah azan. Masya Allah. Baiklah para hadirin dan juga sahabat hijrah, semakin seru obrolannya, tapi nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah sholat isya berjamaah, dan nanti juga setelah itu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik Ustaz, kita akan melanjutkan pembahasan kita Ustaz tentang tujuan kita ada di dunia ini. Bahwa tadi kita menyimak yang Ustaz sampaikan bahwa bahwa di Al-Quran ada, bahwa semua itu ada tujuannya. Dan di Al-Quran dibilang tujuannya adalah ibadah, Ustaz. Ya. Tujuannya kita diciptakan ini ada di dunia ini ibadah. Sedangkan Allah menciptakan dunia ini kan indah banget, Ustaz. Gunung yang indah, laut indah. Nggak usah jauh-jauh, Ustaz. Kita ke Teku Umar Barat ini, Ustaz, tersaji makanan enak-enak, Ustaz. Nah, bagaimana nih kita sebagai muslim biar seimbang gitu. Ibadahnya tetap bisa, tapi kita tetap bisa menikmati indahnya dunia yang Allah ciptakan ini. Itu bagaimana? Allah menciptakan alam semesta dengan keindahannya, dengan simetrinya, dengan presisinya, dengan nilai estetika yang banyak sekali dari alam semesta ini yang bahkan kita tidak mampu untuk melakukannya. Bahkan Allah menyuruh kita menantang menciptakan seekor lalat. Bahkan Allah menantang untuk menciptakan atau berkumpul untuk menuliskan seperti Al-Quran isinya. 10 ayat saja Allah tawarkan. 1 surat saja. Tapi tidak mampu. Banyak ketidakmampuan yang bisa kita lakukan dari ciptaan Allah Ta'ala untuk kita duplikasi kepadanya. Bahkan manusia butuh ribuan tahun untuk bisa seperti burung. Sebagaimana ilmu aerodinamik atau ilmu dirgantara baru ditemukan di beberapa abad sebelumnya. Di tahun kita tahu 1000 Masehi, di bawah 1000 belum bisa ditemukan ilmu tentang pesawat terbang, dan masih banyak hal yang lain yang belum kita eksplorasi. Dan sebetulnya di dalam kehidupan dunia ini Allah mempersilahkan diri kita untuk menikmatinya dengan cara yang halal. Dalam perkara yang memang telah menjadi fasilitas di dunia ini, maka Allah menyuruh kita untuk kulu washrabu wa la tusrifu. Eat, go for drink. Tapi jangan berlebihan. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan dari alam semesta ini sejatinya juga adalah deserve oleh Allah Ta'ala untuk manusia, untuk menjalankan roda kehidupannya. Allah sediakan makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan manusia yang berada di atasnya. Allah berikan udara tanpa Allah berikan. Bayangkan bila udara ini ada invoice-nya. Bayangkan bila air yang kita ambil dari pantai ini ada chart-nya. Bayangkan. Dan kita tidak bisa bayangkan setiap kali gerakan mata, suara yang masuk ke telinga, detakan jantung, pompaan jantung, dan exhale dan inhale-nya paru-paru, ayunan tangan, langkahan kaki, semuanya ada charge-nya, ada invoice-nya. Kita tidak akan bisa bayar. Bahkan demi detik kehidupan napas yang kita hirup, kita tidak pernah menyadari betapa pentingnya anggota tubuh yang Allah titipkan kepada kita ini. Maka sejatinya tidak terlarang bagi kita untuk menggunakan yang memang telah menjadi fasilitas di dunia ini. Tapi ada aturan.
Setiap fasilitas itu punya aturan. Setiap institusi sih ada aturannya. Tiap negara ada aturannya. Bayangkan jadinya bila sebuah negara yang nggak punya aturan, nggak punya pemimpin, nggak punya panduan, akan cepat atau lambat akan menjadi negara yang hancur. Tidak sedikit bahkan hari-hari ini kita melihat ketidakteraturan sebuah negara itu disebabkan karena masyarakatnya tidak mau mengikuti peraturan. Dan bayangkan kalau sudah ada peraturan dan tidak mengikuti, bagaimana bila tidak ada peraturan? Tentu lebih kolaps lagi. Maka apa yang Allah berikan kepada kita dari fasilitas duniawi ini semuanya ada limitnya. Ada panduan cara penggunaannya. Mesin saja ketika dibuat itu ada how to use. Bagaimana cara menggunakan. Dari setiap produk yang kita gunakan ada tata caranya. Bagaimana cara merangkainya, bagaimana cara menikmatinya. Bila dipergunakan secara salah, maka pemiliknya akan marah. Bayangkan bila Anda bekerja di sebuah perusahaan, yang perusahaan di sana mempersilahkan Anda untuk menggunakan kendaraannya, kemudian mempergunakan laptop di kantornya, mempergunakan handphone di sana, dipergunakan untuk kasurnya, segala macam fasilitas itu. Bayangkan bila ternyata karyawan yang berada di kantor tersebut menggunakan komputernya bukan untuk bekerja, tapi untuk main game atau untuk judi online. Dia gunakan kasurnya bukan untuk istirahat, misalkan ada kasur untuk istirahat, tapi dia gunakan untuk bermaksiat di atas kasur tersebut. Dia gunakan mobilnya bukan untuk dinas pekerjaan, tapi dia gunakan untuk jalan-jalan yang tidak bertujuan untuk kontribusi terhadap perusahaan. Tentu pemilik perusahaan akan marah. Sama dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ada aturan dari kenikmatan duniawi. Ada aturan dari cara makan, ada aturan dari cara minum, ada aturan dari cara berpakaian, ada aturan dari cara, berhubungan suami istri. Ada aturan dari kita menikmati dunia ini. Bahkan mata saja punya haknya untuk melihat yang halal saja. Telinga punya hak untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Tangan punya hak untuk menyentuh yang halal-halal saja. Kaki punya hak untuk menuju ke tempat-tempat yang benar saja. Tubuh punya hak. Inna li jasadika alaika haqqan. Sungguh tubuh punya hak atas dirimu. Maka segala kenikmatan ini, bila tidak berjalan sesuai dengan porosnya, akan muncul ketidakteraturan. Segala hal. Setiap yang tidak diberikan haknya akan menyebabkan ketidakteraturan dan kerancuan. Semua hal. Contoh, tubuh kita, tubuh ini, bila terlalu sering diberikan ultra processed food, makanan yang terlalu berlebihan dalam olahan, atau makanan-makanan tidak memiliki gizi sama sekali, cepat atau lambat, kita akan mengalami banyak penyakit. Entah dia dari diabetes, atau dari peredaran darah yang tidak stabil, atau dari penyakit-penyakit lainnya, obesitas, dan lihat hari ini, banyak baru pakar menyatakan tentang penyakit-penyakit yang timbulkan hari ini itu karena banyaknya makanan-makanan yang dikonsumsi prosesnya berlebihan. Dan ini baru disadari di abad ke-20 ini. Dan itu hasil daripada industri yang begitu cepat di abad 19-nya. Sehingga menjadikan manusia baru sadar banyaknya penyakit yang timbul di 1970 hingga 1990. Sehingga akhirnya para dokter memutuskan manusia kembali lagi ke real food. Tubuh punya hak. Bayangkan, bila tubuh tidak memiliki hak untuk mendapatkan nutrisinya berupa protein, berupa kalium, berupa gizi nutrisi lainnya, akan terjadi kerancuan dalam tubuh. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang melanggar peraturan akan menyebabkan manusia menjadi berantakan kehidupannya. Lihat bagaimana negara-negara hari ini, negara-negara besar yang dikatakan maju secara teknologi tapi tidak maju secara moral dan tidak maju secara etika, tidak sedikit di antara mereka. Contoh saja Korea Selatan. Apa problem utama Korea Selatan hari ini? Ya, depopulasi. Angka kelahiran Korea Selatan itu mencapai tahap 0,1%. Lebih rendah daripada Jepang, lebih rendah daripada Eropa, lebih rendah daripada Amerika, lebih rendah daripada Kanada. Tahukah apa utama daripada penyebab mengapa Korea Selatan adalah negara dengan fertilitas paling rendah di dunia? Itu selaras dengan tingginya perzinahan dan seks bebas di negara tersebut. Dan kita tahu, orang ketika seks bebas tidak ingin punya anak. Sebab lahirlah semua banyak
ketimpangan sosial. Akhirnya orang ketika sudah ingin seks bebas akhirnya tidak mau menikah. Dan ketika tidak mau menikah otomatis tidak punya anak. Tidak punya anak nanti akan berkurang berarti populasi mereka. Sedangkan mereka tidak lagi memiliki apa yang Indonesia miliki di 2045 yaitu bonus demografi. Dan hari ini kita melihat tidak sedikit dari negara-negara yang banyak ribanya semakin membengkak demi membengkak. Apa yang kita rasakan dari inflasi, resesi, dan semua itu adalah bagian dari multiplier effect dan domino effect dari sebuah transaksi bernama riba, gharar, judi, maisir, dan berbagai macam transaksi lainnya. Semua fasilitas bila tidak digunakan sesuai dengan SOP-nya akan rusak pada waktunya. Semua. Maka tubuh yang Allah gunakan, yang Allah amanahkan kepada kita, mata yang Allah amanahkan kepada kita, telinga Allah amanahkan kepada kita, segala hal dari kenikmatan dunia ini gunakanlah sesuai dengan tujuannya. Sebab ini bukan milik kita, dia milik Allah dan kelak akan kembali kepada Allah dan Allah akan mempertanyakan, bahkan tubuh pun akan bersaksi di hadapan Allah. Dan kecuali daripada itu mulut akan dijadikan tidak bisa berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mata akan berbicara, telinga akan berbicara, kaki akan bersaksi, tangan akan berbicara, kecuali mulut akan dikunci. Rapat-rapat tidak bisa menyaksikan sesuatu hal karena tubuh-tubuh punya haknya dan mereka akan berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Masya Allah, berarti kita boleh menikmati keindahan dunia, kenikmatan dunia, tapi sesuai SOP dari Allah ya Tat. Betul. Baik Tat, sebelum kita SOP apaan SOP? Sop. Bukan. Itu kayak beli motor ada buku panduannya. Oh, buku panduan. Kalau ikuti buku panduan itu, servis benar, ganti oli benar, itu motornya bisa dipakai lama. Memang kalau Anda beli motor dibaca? Enggak. Permasalahannya. Oke, sebelum kita ke sesi tanya jawab yang terakhir Tat, lalu bagaimana tujuan akhir kita sebagai manusia nih Tat? Di bumi menurut Islam Tat, dan bagaimana cara kita mencapai tujuan akhir itu? Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tujuan akhir manusia di dalam berkehidupan adalah dia bertemu dan berjumpa dengan yang menciptakannya. Sehingga tujuan akhirnya adalah bertemu dan berjumpa dengan kekasih Allah Ta'ala. Umumnya manusia bila menjalani kehidupan tidak memiliki tujuan, maka dia akan dianalogikan seperti seekor domba yang go with the flow, hanya mengikuti arus, dan akan menjadi orang yang latahan dan akan menjadi orang yang ikut-ikutan. Seorang yang tidak memiliki panduan dalam kehidupan akan selalu ikut kerumunan. Kerumunan ke kanan dia pergi ke kanan, kerumunan ke kiri dia pergi ke kiri, kerumunan ke depan dia pergi ke depan. Dan benar, salah satu pakar menyebutkan bahwa kebanyakan intuisi dan pergerakan manusia itu digerakkan sebab satu hal, takut beda. Manusia umumnya takut berbeda dari komunitasnya, takut berbeda dari kerumunannya, sehingga tanpa disadari mereka akan mengikuti banyaknya kerumunan. Oleh karena Allah menyebutkan bahwa kebanyakan manusia itu tidak mengetahui alias jahil. Karena kebanyakan manusia tidak mengetahui apa yang menjadi tujuannya. Dan orang ketika tidak memiliki tujuan, orang berkata A dia akan A, orang berkata B dia akan B. Sedangkan Nabi SAW mengatakan la takunu imma'ah. Jangan jadi orang yang latahan dan ikut-ikutan. In ahsanan nasi ahsanna wa in asa'u zalamna. Kalau mereka berbuat baik kita pun ikut baik. Kalau mereka berbuat buruk kita pun ikut berbuat buruk. Nabi mengatakan walakin wattinu anfusakum. Tapi tetaplah kokoh dalam pendirianmu. In ahsanan nasi ahsanna wa in asa'u fala tadlimu. Tapi bila mereka baik, ikutlah menjadi baik. Bila mereka buruk, jangan ikut menjadi buruk juga. Maka tujuan akan selalu selaras dengan arah kehidupan dan gerak-gerik kehidupan kita. Orang ketika tidak memiliki tujuan, dia hidup hanya sekedar hidup. Dia akan mengikuti pola rutinitas di dalam kehidupannya. Dia akan seperti robot yang autopilot. Dia akan seperti mesin yang autopilot. Hidupnya sesuai dengan nyalakan. Pada waktunya dia mati, dia akan mati. Dan tidak memiliki makna sama sekali.
dalam roda kehidupannya. Tujuan hidup kita mencari makna. Makna itu tertuang di dalam Al-Quran. Dan makna itu tertuang di dalam hadis. Dan ternyata tujuan kita adalah berjumpa dengan Tuhan kita. Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidaklah setiap di antara kita kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak akan ada di antara kita dengan Allah penerjemah. Wa laisa bainahu wa bainahu hijab. Tidak akan ada di antara kita hijab yang menjadi penghalang. Bahkan tidak ada ahli hukum di antara kita. Kita akan berbicara di hadapan Allah. Dan itulah tujuan kehidupan kita. Kita akan melihat wajah yang menciptakan kita. Kita akan melihat wajah yang memberikan kita hidayah. Kita akan melihat wajah yang memberikan kita makan, minum, udara untuk bernafas, darah untuk dialirkan, tangan untuk mengayunkan, kaki untuk melangkah, mata untuk dikedipkan. Kita akan melihat wajah dan sosok yang memberikan kenikmatan begitu banyak dalam kehidupan kita. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan tujuan hidup berikutnya adalah agar kita mengetahui bahwa kita diuji. Semua diuji. Allah Ta'ala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Tujuannya adalah agar kita diuji olehnya. Ini adalah ujian dan endingnya adalah perayaan. Perayaan kita bukan di dunia. Graduation day kita bukan di dunia. Graduation kita adalah ketika kita masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi tujuan kita itu hidup ini sebenarnya ada SOP-nya udah ada di Al-Quran dan juga hadis Ustaz ya. Betul. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan SOP itu ketika kita datang kajian-kajian mana Ustaz ya. Benar, benar. Nah jadi informasi untuk the followers, kita ada kajian rutin setiap hari Sabtu pada duhur di lokasinya di Fruta Gelato di Jalan Jayagiri. Setiap hari Sabtu pada duhur dan juga setiap hari Kamis jam 9 pagi itu di Tatas Puding, lokasinya di Jalan Buana Raya. Jadi mari sama-sama kita mencapai tujuan kita, yaitu nanti insya Allah semua yang hadir di sini bisa bertemu sama Allah di surga nanti. Amin. 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 Baiklah, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan. Kita akan mulai dari Ikhwan apa Ahwat dulu? Dari Ikhwan dulu ya. Boleh. Dari tatapan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali. Ada yang baru menemukan tujuan hidup, ada yang benar sudah on track, ada juga yang belum menemukan ngapain saya di sini. Ah betul. Ya, jika itu sudah menemukan tujuan hidup, alhamdulillah. Mau bertanya? Silakan. Boleh minta tolong panitia. 1, 2, 3 ya. Tunggu sebentar, 3 dulu. Pertanyaannya insya Allah sebisa mungkin sesuai dengan tema. Sahabat Hijrah. Mic-nya bisa dibantu? Sini dulu, ya yang terdekat dulu. Boleh yang dekat-dekat aja dulu, Ya. boleh. Nah. Tes. Sebutkan nama Mas dan dari mana, terus nomor kakak, nama nomor plat kendaraan. Bukan Oh, servis. Lagi nanya bukan servis. Tadi ya servis ya, Tadi pagi ya. servis. Afwan. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya tinggal di Gatsu Barat. Ya, Buat coba. sobat lumayan jauh ya. Aduh, silakan. Izin bertanya Ustadz. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian pertanyaannya, lalu mengapa masih banyak di kalangan manusia yang enggan beribadah kepada Allah dan juga masih banyak manusia yang justru membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi, Ustaz? Kurang lebih itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa dari setiap sekolah ada aturan dan semua sekolah bertujuan hal yang sama. Tapi akan ada selalu murid yang membangkang, akan ada selalu murid yang mengikuti pelajaran, akan ada selalu murid yang juara kelas dan menjadi tertinggal kelas. Di setiap arena dan permainan ada peringkat pertama, ada peringkat terakhir. Di leaderboard ada ranking pertama, ada ranking terakhir. Ada yang masuk Liga 1, ada yang masuk Liga 4. Dalam setiap kehidupan kita selalu melihat adanya perbedaan. Dan ini adalah sunnatullah.
Oleh karena Allah menjadikan sebagian hambanya diberikan kenikmatan berupa dunia, dan Allah berikan sebagian hambanya kenikmatan dunia dan akhirat. Dan itulah mengapa orang-orang kafir puncak kenikmatan di surga mereka adalah dunia. Sedangkan orang beriman dunianya adalah penjara mereka. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah surganya orang-orang kafir, dan dia adalah penjaranya orang beriman. Maka banyaknya orang-orang yang tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Ini selaras dengan apa yang Allah katakan, bahwa kebanyakan daripada manusia adalah tidak bersyukur. Kebanyakan manusia adalah tidak mengetahui. Wa inna katsiran, dan sungguh banyak dari kalangan manusia tidak mengetahui, la ya'lamun. Dan demikian pula selalu ada dalam kehidupan di dunia, Allah ciptakan surga dan neraka yang menjadi destinasi akhir dari setiap manusia di dalamnya. Tentu tujuan tercipta neraka dan surga adalah agar diisi oleh makhluk-makhluk sebagian dari Allah ciptakan. Tapi Allah memberikan panduannya. Maka manusia yang memberikan keputusannya. Meskipun keputusan itu juga adalah Allah yang memilihkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fin nari ambil jannah." Tidaklah setiap di antara kalian kecuali telah ditentukan posisinya di surga atau di neraka. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, fafimal amal?" Kalau gitu untuk apa kita beramal? Maka Nabi mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramal saja kalian fokusnya, karena seorang akan diarahkan menuju arah di mana mereka akan menemukan takdirnya. Maka demikian pula dalam hal kehidupan, kita semua punya pilihan. Tapi dan kita semua juga harus merasa terpilih. Oleh karenanya ketika seorang memahami agama, pentingnya agama, dan dirinya beribadah, bahkan ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, akidahnya sesuai tauhid yang benar, ketahuilah Nabi SAW pernah mengatakan, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan ista'malahu." Allah ketika menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempergunakan dia. Allah akan pergunakan dia. Allah will use them. Allah akan gunakan dia. Allah akan gunakan dia untuk salat. Allah akan gunakan dia untuk mengaji. Allah akan gunakan dia untuk membaca Quran. Allah akan gunakan dia untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah akan gunakan telinganya untuk mendengar firman-firman Allah. Allah akan gunakan matanya untuk melihat kalam-kalamullah. Allah akan gunakan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malahu. Maka bila seseorang telah diberikan kesempatan untuk mengenal ajaran agama yang hak, dengan pemahaman yang hak, dengan pengikut yang hak, dengan nabi yang hak, maka ketahuilah ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Maka layak dan patut disyukuri. Dan bagi mereka yang belum mengenal hidayah, maka tentu Nabi SAW menginginkan lebih jauh daripada kita. Ya Allah Ta'ala mengatakan, "La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Wahai Muhammad, hampir saja kau mencelakai dirimu sendiri sebab kau inginkan semua manusia menjadi orang-orang beriman. Tapi Allah berkehendak lain. "Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Ma 'alaika illa al-balagh wa 'alaina al-hisab." Tujuanmu hanya menyampaikan dan tugasku lah yang menentukan. Maka demikian ini sunatullah. Allah pilih sebagian hambanya menjadi kufur dan Allah pilih juga sebagian hambanya menjadi muslim. Tapi manusia diberikan pilihan dan tidak boleh menyalahkan takdir buruk kepada Allah. Sebagaimana doa Nabi SAW, "Al-khairu kulluhu biyadayka wa syarru laysa ilaik." Kebaikan seluruhnya berada dalam genggaman engkau dan keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau. Maka takdir buruk yang menimpa kita tidak boleh kita disebutkan kepada Allah. Dan segala hal yang terjadi tentu seringnya kita juga diberikan pilihan. Hadirin hadir di sini tentu ada pilihan sebelumnya. Sebab ketika melihat flyer dan poster, kita punya pilihan untuk ikut kajian atau nongkrong di kafe. Kita punya kesempatan ikut kajian atau main pedal. Kita punya kesempatan untuk ikut kajian atau main game. Semua orang punya pilihan. Umumnya ketika melangkah kepada kebaikan. Bahkan ketika dikumandangkan adzan, ada pilihan.
Dan kita semua tidak dalam keadaan terpaksa. Kita tidak dalam keadaan terkungkung. Semua kita ada optionnya. Dan Allah akan balas kita sesuai dengan pilihan-pilihan kita. Maka pilihlah yang baik. Sebab kita akan dihisap di antara pilihan-pilihan kita. Allahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Jangan sampai salah pilih berarti. Betul. Baik, tadi untuk yang bertanya, Dari Gatsu Barat nanti hadiahnya langsung diambil akan di panitia. oleh panitia ya. Hadiahnya Silakan Mantap. berikutnya. Bismillah, Ustadz, nama saya Muhammad Guntur. Seperti tadi tema yang sudah dikatakan, mengapa aku hidup di dunia. Dan yang dikatakan tadi oleh Ustadz, hidup pun harus ada tujuan, tidak boleh mengalir seperti air. Itu ada korelasinya tadi saya teringat satu hadis yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, untuk menuju tujuan itu berarti kita harus punya pegangan ilmu. Seperti kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sekarang hal yang dasar buat pegangan kita untuk menuju tujuan yang telah diatur oleh Allah. Karena pemahaman setiap orang ini ketika mendapatkan ilmu selalu berbeda-beda, Ustaz. Penafsirannya, pemahamannya mungkin. Dan kita sebagai orang yang memiliki daya tangkap yang terbatas, hal yang dasar, pegangan buat kita untuk menuju tujuan yang telah diatur oleh Allah, seperti yang tadi Antum bilang. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha untuk memahami apa yang ditanya dengan langkah praktis atau langkah dasar dan panduan dengan kadar pemahaman manusia yang beragam untuk memiliki tujuan dan pegangan dalam kehidupan yang mengarungi bahtera problematika dalam kehidupan manusia. Tentu yang pertama adalah dengan cara mengetahui bahwa tujuan dirinya diciptakan, kemana dia akan dihidupkan, dan dari mana dia berasal. 3 pertanyaan dasar ini yang menjadi basic akan menjadikan kita sadar tentang pentingnya kemudian belajar, tentang pentingnya untuk beribadah. Dari 3 pertanyaan ini manusia akan umumnya bergerak untuk mencari sumber-sumber kebaikan. Dari 3 pertanyaan ini umumnya manusia akan bangun salat subuh, dia sholat, dia akan datang kajian. Apa yang menjadikan kita sekarang hari ini datang ke sini? Sebab kita tahu bahwa kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Kita akan ditanya apa yang telah kita gunakan dari usia ini. Kita akan ditanya apa yang kita gunakan dari mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki. Kita akan ditanya apa yang telah kita lakukan dari masa muda, ilmu yang akan kita amalkan atau tidak, dan harta yang kita dapatkan kemana didapatkan dan untuk apa dihabiskan. Semua itu akan menjadi pertanyaan dan soal. Dan itu berawal dari 3 pertanyaan. Tapi yang harus kita pahami, dari banyaknya ragam pendapat yang boleh jadi kita kebingungan ketika memilih. Banyak dari kita akhirnya bingung. Di antara umat Islam ada beberapa pemahaman misalkan. Dan banyak interpretasi terhadap penafsiran suatu ayat, penafsiran hadis. Sederhananya begini. Akidah yang Allah turunkan ke dunia untuk umat manusia, itu saya tanya, hanya untuk akademisi saja, hanya untuk profesor saja, atau untuk seluruhnya? Seluruhnya. Dan bila untuk seluruhnya, maka pemahaman manusia terhadap Allah Ta'ala untuk mengenali dalam ilmu akidah akan selalu simpel dan sederhana. Dan Anda bisa melihat, hanya pemahaman salafus saleh tentang akidah yang sederhana. Anda cek tentang ketika ditanya Aina Allah, tentang ditanya bagaimana tujuan manusia dihidupkan, tentang pemahaman terhadap takdir. Hampir segala hal itu pemahaman salafus saleh selalu sederhana, simpel dan tidak berlibat-libat. Ini karakter pemahaman. Dan ini yang selaras dengan fitrah. Mustahil Allah menurunkan pengetahuan tentangnya dengan bahasa-bahasa yang terlalu rumit dan sulit dipahami oleh manusia seluruhnya. Atau dalam kata lain, mustahil Allah memperkenalkan namanya
dan harus dipelajari melalui ilmu filsafat. Mustahil. Mustahil. Karena ilmu filsafat rumit. Rumit. Orang itu butuh berapa kali SKS untuk bisa ngerti. Dan ternyata ilmu akidah yang lurus itu mudah disampaikan dan mudah dicerna dengan akal serta fitrah yang masih lurus. Masih lurus. Sehingga bila kita melihat dengan kacamata yang bersih, Anda akan tahu bahwa pemahaman dari berbagai macam pemahaman yang berbeda ini akan selalu merujuk kepada pemahaman yang paling benar di antara mereka, yaitu pemahaman para salafus saleh. Karena ragam pemahaman dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, ada ulama yang berkata demikian, ulama sederhana, kembalikan kepada salafus saleh. Bagaimana mereka memahami ayat, bagaimana mereka memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita menjadi tenang. Sehingga ketika ada pemahaman baru, gampangnya tinggal ditanya, apakah salaf ada yang mengatakan demikian? Selesai. Karena bila tidak ada yang dikatakan demikian, maka berarti bukan pemahaman yang benar. Selesai demikian. Makanya di antara perkataan para ulama, ketika mereka membantah argumen yang sesat, cukup dengan satu kalimat. Man sabaqaka bihadzal qaul. Siapa yang telah mendahuluimu dengan perkataan ini? Sebab setiap perkataan ada ujungnya. Setiap perkataan ada ujungnya. Dan setiap ilmu ada ujungnya. Qala Allah, qala Rasul selalu bersumber dari qala fulan. Dan ilmu tersampaikan oleh qala haddatsana, qala sami'na. Tersampaikan dengan fulan berkata, fulan melihat, fulan mendengar. Ilmu tersampaikan dengan transmisi berupa sanad. Dan sanad itu sampai rantainya sampai kepada para tabi'in, ba'u tabi'in, pada para sahabat, kepada Rasulullah hingga malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ilmu selalu ada ujungnya. Dan bila pemahaman yang tidak benar, silakan tanya, dari mana kau dapatkan pertanyaan ini? Maka orang yang berpemahaman secara jelas dan mudah selalu berpemahaman dan punya mekanisme dalam otak yang ilmiah. Ilmiah. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu nanya, dari mana referensi kamu? Ilmu dalam syariat Islam ini bukan dogma. Dia bisa dibuktikan secara data, dibuktikan secara referensi. Ada referensinya. Bahkan bila dari pertanyaan dan pernyataan saya dan statement saya tadi dari awal hingga akhir ada yang keliru, maka silahkan bantah dengan argumen. Dan demikian para ulama kita menyatakan bahwa selalu perkataan itu selalu bernadaskan dengan perkataan orang sebelumnya, perkataan sebelumnya, hingga kita lihat dari mana kita mengambil referensi. Dari sumber yang benarkah, dan benarkah itu bersumber dari pemahaman para sahabat, dan bersumberkah dari perkataan Rasulullah SAW. Maka itu mungkin pegangan di saat kita kebingungan. Di antara banyaknya pilihan, maka peganglah sumber yang paling benar, yaitu sumber para salafus saleh ketika memahami hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Quran. Allahu a'lam. Mohon maaf bila banyak yang kurang kami jawab karena keterbatasan ilmu dan kebodohan kami. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan satu lagi dari Ikhwan, silakan angkat tangan. Minta tolong panitia, Mas yang kacamata. Ya. Setelah ini kita akan bacakan pertanyaan dari Akhwat ya. Akhwat ya. Anyway, belum dikasih hadiah-hadiahnya tadi udah. Oh, sudah, Tat? Sudah. Nih buktinya. Alhamdulillah. Kalau nggak suka boleh buat MC aja. Oh, enggak dong. Suka dong. Makanya Oh, suka taruh ya, di pasti situ. suka ya. Saya taruh situ. Nggak siapa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, Ana dari Munang Maning, nama Ana Ilham. Boleh didekatkan ke mikrofon. Dekat ke mikrofon. Agak lebih keras, Mas. Iya. Izin bertanya Ustaz, perihal kita mencapai tujuan, itu kan pasti ada yang namanya goyahan atau gesekan Ustaz. Apalagi kalau misal di era sosial media yang sekarang ini banyaknya distraksi untuk apalagi anak muda gitu kan ya. Pasti punya rasa di mana dia tuh ngedon untuk walaupun dia tahu tujuannya dia tetap ngedon gitu Ustaz. Apalagi kalau misal anak mudanya itu nyari ketenangannya lewat validasi dari sosial media tersebut mungkin Ustaz ya. Pertanyaannya, bagaimana Islam menjawab fenomena ini dan apa kunci kita untuk selalu mengingat
ketenangan sejati yang terjebak pada dunia yang semu ini, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Really good question. Ada satu hal yang membedakan manusia dengan malaikat. Satu hal itu bernama hawa nafsu. Dan dari hal yang disebutkan tadi, distraksi, kemudian deviasi kita dalam kehidupan, artinya melencengnya kita dalam kehidupan, salah jalurnya kita, salah arahnya kita, salah jalannya kita dalam kehidupan, itu selalu bersumber kepada satu masalah yang sama. Kita menuruti dan mentaati benda ini, hawa nafsu. Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah." Apakah kalian tidak melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsu sebagai Tuhan. Sehingga makanya hidup ini adalah pilihan untuk menyembah. Saya ulangi, hidup adalah pilihan untuk menyembah. Kita mau menyembah Allah atau menyembah hawa nafsu? Kita mau menyembah Allah atau menyembah perut? Kita mau menyembah Allah atau menyembah uang? Kita mau menyembah Allah atau menyembah jabatan? Hidup adalah pilihan. Life is a matter of choice. Hidup adalah pilihan. Maka ketika kita salah, maka Allah berikan satu aktivitas yang bernama taubat. Dan taubat itu dalam definisi bahasa Arab, at-taubatu hiyal inabah. Taubat artinya to return, kembali. Kalau dalam sebuah perjalanan Anda salah jalan, akan selalu ada putar balik. Taubat itu putar balik. Dia adalah U-turn. So there's always a U-turn in life. Selalu ada putar balik dalam kehidupan. Dan taubat itu seperti itu. Dan manusia tidak diciptakan dalam keadaan sempurna seperti malaikat. Ada kekurangan. Ada distraksi yang buat kita terjatuh. Ada batu yang buat kita seringkali terluka ketika berjalan. Ada duri-duri yang seringkali membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan, yang membuat kita akhirnya kembali melangkah dan melihat ke belakang. Hidup selalu dipenuhi dengan ketidaksenangan, dan ada rasa jatuh, dan serta kita pernah terpuruk. Semua memiliki breaking point dalam kehidupan yang menjadikannya tersadar bahwa dia tidak sempurna. Dan dengan cara itulah Allah sedang memperkenalkan namanya, bahwa dia punya nama Al-Ghaffar, yang maha pengampuni dosa yang besar dan kecil, dan dosa-dosa yang sering diulangi oleh manusia. Dia memiliki nama Al-Ghafir, yang memiliki sifat untuk mengampuni dan maha pengampun dari jenis segala macam dosa. Dia memiliki nama Al-Ghafur, yang mana Allah seringkali maafkan padahal sudah berulang-ulang kali dikhianati oleh manusia yang berbuat dosa. Dia memiliki nama At-Tawwab, yang menerima taubatnya. Bahkan dia memiliki nama Al-Afu, yang menghapus, bukan hanya mengampuni, tapi juga menghapus dosa. Maka Aisyah ketika bertanya apa yang diucapkan tatkala 10 malam terakhir Ramadan, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau adalah Al-Afu. Bagaimana cara Allah memperkenalkan nama ini kepada manusia? Allah buat manusia terjatuh dulu, sehingga dia sadar bahwa dia terjatuh, dan akhirnya dia bertaubat, dan akhirnya dia mengenal nama Allah At-Tawwab. Seandainya manusia tidak pernah terjatuh, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa Allah Maha Penerima Taubat? Sedangkan taubat itu umumnya baru diketahui setelah kita melakukan dosa. Di sini tentu bukan tujuan kita adalah bermudah-mudahan dalam dosa, bukan. Tapi demikian alur cara Allah berkuasa. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Lau lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudnibun wa yastaghfiruna Allah fa yaghfirullahu lahum." Bila kalian belum sempat berdosa, maka Allah akan buat kalian berdosa, kemudian bila kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan ganti kalian dengan makhluk lain, yang makhluk lain berdosa, kemudian Allah mengilhamkan mereka untuk beristighfar, dan Allah ampuni mereka. Artinya apa? Jatuhnya kita
Itu bagian dari cara kita untuk mendekat kepada Allah. Perlu mengatakan bahwa keadaan Nabi Adam ketika bertaubat lebih baik daripada keadaan Nabi Adam sebelum berdosa. Saya ulangi. Keadaan Nabi Adam setelah dia sudah bertaubat nih. Salah dan bertaubat. Lebih baik daripada keadaan Adam sebelum berbuat kesalahan. Artinya, keadaan manusia ketika bertaubat itu dia bukan hanya menutupi kesalahan, tapi juga menambah amal. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan bahwa ketika seorang berbuat kebaikan, Allah akan yubaddil lahum hasanat. Diganti keburukannya dengan kebaikan. Hasanat bukan satu kebaikan, tapi berlipat-lipat kebaikan. Makanya mengapa tatkala seorang berdosa dan bertaubat, itu bukan minus satu itu dosa. Kemudian taubat plus 1, bukan. Bisa jadi plusnya 10. Bisa jadi plusnya 100 taubat. Artinya kedudukan manusia ketika bertaubat bukan hanya impas, tapi naik derajat. Oleh karena kita melihat Nabi SAW ketika beristighfar, apakah beliau punya dosa? Apakah beliau punya dosa? Tidak. Beliau tidak punya dosa dan tetap beristighfar, dan beliau meningkat derajatnya dengan istighfar. Oleh karenanya, ada seorang mayit yang bila sudah berada di surga, nanti akan dikatakan kepadanya, dan dia dinaikkan tingkat derajatnya, dan dia akan ditanya. Dan dia akan bertanya, dari mana saya mendapatkan ini semua? Maka malaikat mengatakan, bistighfari waladika laka. Dengan istighfar anakmu kepadamu. Kan? Ingat kan hadis itu? Ya. Artinya, taubat itu meningkatkan derajat di surga. Istighfar itu benar-benar membuat kita overlapping. Masih ingat? Kalau dari sejarahnya, saya tanya, yang masuk Islam duluan itu Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab? Yo, Utsman bin Affan. Yang masuk Islam duluan itu adalah Abdurrahman bin Auf, bukan Umar bin Khattab. Yang masuk Islam duluan adalah sahabat-sahabat yang boleh jadi lebih dekat kepada kemudahan untuk berislam. Umar menunda keislamannya berapa lama? 6 tahun. Baru masuk Islam itu tahun ke-6. Sedangkan Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, mereka rata-rata masuk Islam di tahun pertama. Tahun pertama mereka ditawar Islam, mereka masuk Islam. Tapi Umar tahun ke-6. Tapi lihat, siapa yang disebutkan nama setelah Abu Bakar? Siapa? Umar bin Khattab. Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Bahkan setiap kali kita menyebut nama Abu Bakar, ada nama Umar setelahnya. Bahkan setiap kali pergantian daripada khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau yuti'u Abu Bakr wa Umar." Kalau mereka taat kepada Abu Bakar dan Umar, mengapa Nabi tidak mengatakan Utsman, Ali, Muawiyah, banyak sahabat lainnya, tapi "Lau yuti'u Abu Bakr wa Umar yuflihu." Kalau seandainya mereka ikut Abu Bakar dan Umar, mereka akan beruntung. Pernah terfikirkan kenapa Umar tiba-tiba overlapping? Masuk Islamnya belakangan, tahun ke-6. Sebab taubat yang berkelanjutan. Taubat benar-benar dapat membuat orang overlap. Maka taubat bukan once in a lifetime moment. Dia bukan aktivitas sekali seumur hidup. Dia aktivitas berkelanjutan. Kita perlu bertaubat setiap detik. Sebabnya Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, taubatlah. Yang diperintahkan untuk bertaubat bukan orang kafir. Bukan orang yang bahkan maksiat saja. Tapi yang diperintahkan untuk bertaubat adalah orang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian orang-orang beriman. Sebab taubat meningkatkan derajat kalian. Bukan hanya menghapuskan dosa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sama seperti di KMS tuh ada tulisan tuh. Dan segeralah bertaubat sebelum kamu mati tuh. Oh iya. Kode ya. Bukan kode lagi, udah peringatan itu. Peringatan. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Iya, itu, makasih udah diingatkan ya.
Diingatkan jangan peringatan. Iya, Kalau peringatan kayaknya ada bahaya. Diingatkan aja. Baik, kita ke Ahwat sekarang. Dan informasi untuk Ahwat yang pertanyaannya kita bacakan, nanti insya Allah akan mendapatkan hadiah. Jadi langsung nanti mencari panitia Ahwatnya ya. Ya. Silakan gitu. Bismillah, Assalamualaikum. Aduh, tulisannya agak susah nih. Plus matanya jauh Iya. dikit. Semoga Ustadz, tim dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara fokus dan melihat diri sendiri ketimbang melihat pencapaian teman di medsos? Kadang saya ingin rehat dari medsos, kadang. Berarti belum rehat nih. Belum. Kadang aja nih. Masih bisa login. Iya. Agar tidak merasa tertinggal dari temannya di medsos. Dan bagaimana untuk optimis dari kegagalan, tidak teringat dengan masa lalu. Biarlah masa lalu. Syukron, jazakallah. Barakallahu. Ada penelitian menyebutkan bahwa penyebab utama teramplifikasinya depresi dan penyakit mental health, overthinking, insecurity, you name it, apapun itu selaras dengan intensitas penggunaan sosial media sehari-hari. Ini penelitian. Jadi bukan opini, hasil observasi. Dan kanker yang ditemukan di abad ini adalah kanker hasil dari ditemukannya tombol like, subscribe, comment, share. Iya, itu kanker. Ditemukannya tombol add to story. Ditemukannya tombol repost. Ditemukannya tombol stitch. Ini adalah kanker. Sebab tidak sedikit akhirnya kita kecewa bila likes-nya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita kecewa bila views-nya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita bahkan kecewa ketika di-unfollow oleh teman. Unfollow? Ini hanya unfollow di sosmed. Kenapa dia unfollow saya ya? Pakai aplikasi unfollowers. Ditanya di DM, kenapa kamu follower aku, apa salah aku? Hanya unfollow. Bahkan sebagian di antara kita, tombol like-nya saja, yang seringkali kita ngelihat ada postingan, ada tombol like teman kita. Itu jadi masalah. Ente kok nge-like ini? Hanya gara-gara tombol like. Dan itu penyakit yang ada di zaman ini. Maka para pakar menyebutkan bahwa distraksi terbesar manusia, span attention manusia semakin rendah. Hari ini bisa mencapai 6 detik. 6 detik. Jadi kalau 6 detik ini on average ya, rata-rata. Jadi 6 detiknya manusia, bila di awal 6 detik itu tidak menarik, maka dia akan skip. Itulah makanya ada hook, istilah hook. Karena menarik dari 6 detik pertama. Sebagian itu adalah Gen Z. Gen Z. Ini hasil Gen Z. Gen Alpha lebih lagi. Span attention lebih rendah. Dan lihat, ini menjadikan ketidakfokusan anak untuk belajar dalam satu bidang. Dan menjadikan akhirnya mata tidak tertidur pada waktunya. Dan menjadikan tubuh tidak mendapatkan haknya untuk istirahat dan mendapatkan gizi yang benar. Sebab semua berawal dari social media atau handphone. Maka daripada itu, kita perlu melimitisasi diri kita. Makanya mengapa interaksi yang paling sehat untuk penggunaan handphone dalam sehari bagi orang yang tidak terlalu berkebutuhan adalah 1-2 jam maksimal. 1-2 jam. Maksimal. Ini maksimal. Ini untuk orang yang tidak terlalu intens. Beda kalau admin sosmed, beda cerita. Udah kerjaan. Day to day dia. Bahkan dia balas-balasin. Kesempatan itu maksudnya. Tapi lihat betapa banyak distraksi kita. Kita sedang belajar saja. Mungkin sekedar lihat story. Dan kita tahu semua Reels, FYP itu didesain endless. Endless itu apa? Gak ada ujungnya. Habis-habis ya. Ada aplikasi, adakah
fitur di Instagram kalau kita udah scrolling terus end of the feed ada? Nggak ada. Nggak ada end of the feed. End of FYP nggak ada. Anda scroll apa terus muncul. Dan ini memakan waktu secara tidak sadar. Bukan memakan waktu, benar-benar membunuh waktu Anda. Dan kita diperintahkan untuk membunuh kita menjadikan itu sebagai pedang, bukan membunuhnya. Oleh karenanya, hal yang kita lakukan hari-hari ini adalah memperbanyak minta keberkahan waktu dari Allah Ta'ala dengan membaca Quran. Para pakar menyebutkan bahwa keberkahan waktu selaras dengan intensitas mata kita melihat Quran. Ini kata ulama. Sehingga banyak hal yang dirasakan hari-hari ini, boleh jadi waktu kita luang, dan kita semakin cepat untuk mengakses sesuatu, tapi keberkahannya hilang. Oleh karena kita lihat, hari ini bisa mengakses apapun dalam hitungan detik, melalui chat GPT, Gemini, Perplexity. Anda bisa membuat video AI dengan begitu mudahnya. Dengan fitur-fitur AI yang sudah semakin canggih. Bahkan transfer uang saat ini sudah ada cryptocurrency dalam hitungan detik. Anda bisa transfer uang dalam hitungan millisecond, bukan second lagi, millisecond. Dan transfer data ke cloud dengan begitu macam teknologi. Tapi manusia kehilangan mindfulness-nya. Mindfulness. Kesadaran dalam menikmati dan kesadaran juga dalam menyeimbangkan hak-hak tubuh. Maka dari itu saran saya, bila memang Anda merasa kesulitan untuk akhirnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya pernah dapat perkataan setahu saya dari Ustaz Firanda. Beliau bilang, seandainya berita itu penting, dia akan sampai kepada Anda tanpa perlu Anda mencarinya. Kata beliau. Ini perlu direnungi. Seandainya berita itu penting, dia akan sampai kepada Anda tanpa Anda perlu mencarinya. Banyak berita yang sampai kepada kita, itu hasil dari pencarian kita. Bukan dari dia muncul sendiri. Dan kita lihat, seberapa pentingnya berita yang kita cari, dan ternyata tidak penting. Dan banyak berita yang datang kepada kita, sendirian, itu rata-rata penting. Orang kalau butuh kepada kita, akan hubungi kita. Seandainya ada berita penting untuk kita, akan sampai. Baik melalui email, SMS, WhatsApp, apapun akan sampai kepada kita. Dan Allah telah menyatakan solusinya dalam surah Thaha. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Jangan lemparkan pandanganmu kepada orang-orang yang kami berikan ujian berupa bunga dari dunia. Artinya, ada fitur di handphone yang sayang kalau nggak digunain. Fitur itu namanya uninstall. Anda tinggal pencet lama aplikasinya, klik ujungnya, klik uninstall this app. Jangan install lagi. Dan kurangi. Dan lagi-lagi fokus kepada apa yang menjadi target dan tujuan. Jadilah pemuda dan remaja yang brilian, yang punya prestasi di bidang dan bakatnya masing-masing, dan berkontribusilah sebagaimana para sahabat. Mereka memiliki bidang dengan cara fokus kepada tujuan. Ingat, terlalu banyak tahu itu melelahkan. Dan banyak tahulah yang bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Mari kita sama-sama sekarang uninstall. Masih pada berat. Enggak juga. Ada- Kalau bisa, ada- kalau kita mungkin bisa ada yang- menjaga waktu, bisa Mungkin tetap beribadah. ada yang kerja juga di situ. Oh iya, betul. Oke, Ustadz, kebetulan kita ada hadiah utama, Tad. Masya Allah. Untuk Ikhwan satu saja dan akhwat satu saja. Nah, minta tolong pertanyaannya, Tad. Iya. Yang pertama untuk Ikhwan dulu, kalau ada yang bisa jawab, langsung mengangkat tangannya saja. Tapi saya mau perlihatkan dulu hadiahnya, sudah ada Pak hadiahnya? Kalau bisa pertanyaannya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya, kita kan global citizen kan, Tiba-tiba harus bisa dong. Mana hadiahnya tadi? Adanya Dikasih lihat dulu. Tuh. Nih, ada, kalau nggak salah ada jubah, gamis gitu. Dan lain-lain. Silakan, Tad. Satu pertanyaan aja, singkat saja. buat yang Ikhwan dulu, Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Sebutkan perkataan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin berkenaan dengan hati, bahwa ada satu ruang yang tidak bisa menjadi bahagia kecuali dengan mengingat Allah. Siapa yang dapat menyebutkan dan mengelaborasikan itu apa ya? Menjelaskan. Mendeskripsikan. Iya, menjelaskan maksudnya apa dari perkataan tersebut. Silakan. Siapa yang bisa menyebutkan dan bisa mengartikan gitu Ustaz ya? Iya. Ya. Ini pertanyaannya jawabannya gampang buat yang tahu. Maksudnya? Ya kalau tahu jawabannya gampang. Oh iya. Ada yang tahu? Ini Brother Teguh nih kayaknya tahu tapi kayak malu gitu untuk angkat Iya. tangan. Mungkin Kayaknya tahu tapi. Mas yang di depan Mas? Nggak Atau tahu. gini aja deh, ganti pertanyaannya, Afwan. Mengapa surah Al-Baqarah taruhnya di awal? Kenapa surah Al-Baqarah ditaruhnya di awal? Tadi ada 3 alasan. Langsung Ustaz, ya. cepat-cepatan chat GPT kan kenapa surah Al-Baqarah ada di depan. Pinter. Silakan googling di Yahoo. Googling nggak di Google dong. Ya buka Yahoo dulu, cari Google. Ribet amat itu. Nggak apa-apa. Ada yang bisa? Ada 3 kalau nggak salah jawabannya. Alasannya kenapa surat Al-Baqarah ditaruh Di di paling depan. paling depan. Ya. Nggak ada yang bisa? Oh, bisa. Mas, silakan minta tolong mic-nya. Senyum-senyum nggak pede. Oh, diskusi sama teman dulu call friend. Diskusi ya. Nanti kalau jawabannya benar bagi 3 tuh. Ya. Namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ilham. Jawabannya kenapa surat Al-Baqarah ditaruh di awal? Itu pertanyaan. Itu Jawabannya pertanyaan. itu pertanyaan. Nggak usah diulang. Iya, Langsung jawabannya. aja. Kita sama-sama mendengar pertanyaan. Iya, jawabannya. Jawabannya karena di dalam surat Al-Baqarah ini dia bisa surat yang bisa menjawab 3 pertanyaan atau 3 keresahan dalam hidup, yaitu kenapa kita hidup, terus tujuan kita hidup, dan tujuan akhir daripada kehidupan kita. Itu. Wah, Satu lagi kurang. satu lagi. Apa? Tadi kenapa kita hidup, Mengapa hidup? Terus tujuan setelahnya kita hidup, kemana? Terus dan- apa lagi sebelumnya? akhir ya. Tujuan akhir, Ustaz. Bukan. Ada? Bukan. Belum. Satu lagi kurang Mas Ustaz. Iya, satu lagi kurang. Satu lagi. Ayo, bikin Satu lagi, lagi. ayo. Bikin lagi. Coba panitia diputar lagi rekaman yang tadi. Enggak usah tuh lama. Kelamaan dia. Coba istighfar dulu, tobat dulu, siapa tahu ingat. Tobat segeralah sebelum kamu mati itu. Coba, ada satu lagi? Satu lagi. Mengapa kita hidup? Dikasih clue mungkin, Tat. Tujuan kita hidup. Cluenya Kasihan apa? tadi udah Akhirnya udah udah bener, bertiga Sat, ya? nggak jadi. Kasihan Tat. Akhirnya udah benar Sat ya? Iya, benar. Akhirnya- Dari mana? Nah, Dari mana asal? Dari mana kita? Nanya ke saya. Dari mana saya? Oh, Enggak. Jawabannya. Dari mana diciptakan? Dari mana kita cipta? Oh, dari mana asal kita? Iya, dari mana asal kita diciptakan? Wah, Gitu. Masya Allah. Langsung dibagi ya nanti ya. langsung sama Ustaz dikasih ya. hadiahnya, dikurangin setengah ya buat Ustadz ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Ah, Kan dibantu Ustadz tadi. Iya. Oh enggak semuanya ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya temannya senyum-senyum, dapat. Dapat ya gitu. Enggak. Sekarang Satu- untuk Ahwatnya, ahwat, Ustaz. ahwat. Tat. Satu pertanyaan Ustaz. Baik. Ya, untuk akhwat. Bagaimana kita bisa mengetahui cara secara kauniyah, bagaimana cara bisa kita mengetahui bahwa alam semesta ini bertujuan? Bagaimana kita mengetahui bahwa alam semesta ini Memiliki tujuan memiliki diciptakan. tujuan? Memiliki tujuan. Silakan. Silakan ahwat. Sudah ada? Saya butuh penjelasan sains. Penjelasan sains. Ustaz. Tadi kan ada beberapa. Sains. Ini berasa di mata kuliah nih Iya. kayaknya. Tat. Kalau agak sains agak susah Ustaz, karena cewek biasa pakai perasaan ya. Oh iya benar. Iya. Kayak nabrak mobil belakangnya. Tadi perasaan nggak ada tembok. Iya, nah, gitu beda. Sudah ada yang bisa? Fakta-fakta sains yang disebutkan tadi dan memperkuat jawaban. Bahwa hidup ada tujuan ya. Iya, memperkuat jawaban. Silakan Semesta yang diciptakan. para ahwat. Sudah ada ahwat? Sudah. Oh Ustaz. sudah. Sudah silakan. ada. Silakan. Eh,
yang tercantumkan pada surah Al-Ghasyiyah. Betul. Sebutkan gimana? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Sama seperti kondisi kebutuhan daerah masing-masing, Allah telah mengaturnya sesuai dengan porsinya dan tidak pernah tertukar. Terus? Cukup segitu saja jawabannya. Ayo, nggak apa-apa. Boleh. Betul, Ustaz? Boleh. Masya Allah. Benar, Masya Allah. Kayak gitu, kalau Kayak ada gitu. kajian dicatat, jadinya langsung tinggal baca. Buku catatan apa nota ya? Itu dibuka, tutup, buka, tutup. Kok belanjaan bes? Masya Allah, silakan panitia awat untuk diberikan Ya. hadiahnya. Kalau begitu, karena waktu juga kita sudah pukul 9, start. Sekali lagi kita mengucapkan jazakallah khair. Kita ucapkan juga jazakumullah khairan buat sahabat Ija dan juga hadirin yang telah hadir di sini. Kita ucapkan juga terima kasih buat seluruh yang mendukung untuk talk show hari ini bisa berlangsung. Dan kita mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada salah-salah. Subhanallah.